Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang statistika. Kali ini kita akan belajar tentang kuartil. Sedangkan kuartil yang kita bahas pada kesempatan ini adalah untuk data tunggal, ya. Oke, sekarang kuartil itu simbolnya adalah Q. Ya, apa itu kuartil? Kuartil itu adalah data yang membagi 4 bagian yang sama banyak. Misalkan saja, saya punya suatu data yang telah saya urutkan pada interval yang saya gambarkan pada garis merah ini. Data yang paling kecil, gitu, yang paling kiri, namanya adalah X minimumnya, berarti data yang terkecil. Sedangkan data yang terbesar di paling kanan itu adalah X maksimumnya. Dari data yang setelah saya urutkan ini, gitu, itu saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, ini tengah-tengahnya. Kalau pembelajaran kita suatu data yang membagi 2 bagian sama banyak atau nilai tengah, kemarin kita telah mempelajari namanya adalah median, gitu ya. Oke. Ini data yang membagi 2 bagian sama banyak. Berarti ini setengahnya, di sini adalah setengahnya. Kemudian dari data yang telah saya bagi 2, yang sebelah kiri ini, yang setengah ini saya bagi 2 lagi. Nah, ya, ini saya bagi 2 lagi, maka terbentuklah 4 bagian yang sama banyak. Nah, bagian yang paling kiri, 4 bagian, seperempat bagian yang terkiri itu namanya adalah Q1. Kemudian 2/4 bagian dari data ini, 2/4-nya namanya adalah Q2. Di sini berarti adalah 3/4 bagian datanya. Yang membagi itu adalah Q3 namanya. Nah, maka ini namanya adalah Q1, Q2, Q3. Q1 itu namanya adalah kuartil bawah. Q2 namanya adalah kuartil tengah. Q3 itu namanya adalah kuartil atas. Kemudian untuk data tunggal yang kita bahas kali ini, kuartil bawah atau Q1, ya, itu rumusnya bahwa Q1 itu adalah X1/4 kali N ditambah 1. Apa artinya? Q1 itu terletak pada data ke 1/4 N ditambah 1. Ya, X ini adalah data. Kemudian, ya, ini nanti berlaku untuk jika banyaknya data atau N-nya adalah ganjil. Berikutnya, Q1 itu sama dengan X1/4 kali N ditambah 2, atau Q1 itu sama dengan data ke 1/4 kali N ditambah 2, itu berlaku untuk N genap, ya, untuk banyaknya data yang genap. Ya. Kemudian kuartil tengah atau Q2. Q2 itu rumusnya adalah X2/4 kali N ditambah 1, atau data ke 2/4 kali N ditambah 1. Itu berlaku untuk N yang ganjil. Yang ganjil mencari Q2-nya rumusnya ini. Berikutnya X2 sama dengan Q2 sama dengan XN/2 ditambah X kali N/2 ditambah 1 dibagi 2. Artinya data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 dibagi 2 untuk N yang genap. Berikutnya kuartil atas atau Q3. Caranya mencari Q3. Q3 itu sama dengan X3/4 kali N ditambah 1. Atau data ke 3/4 N ditambah 1 ini berlaku untuk yang banyaknya data N-nya adalah ganjil.
Berikutnya X3 itu sama dengan X1 per 4 kali 3N ditambah 2. Ini berlaku untuk yang banyak datanya adalah genap. Jadi kita nanti harus ngecek itu N-nya genap atau ganjil, ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan pada contoh berikut. Di sini disajikan tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari setiap data berikut ini. Misalkan saya punya datanya ini ya, 15, 6, 21, 4, 12, 24, dan 9. Ya, kita disuruh mencari X1, X2, dan X3. Langkah pertama, ya, datanya ini harus kita urutkan dulu. Ya, kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Berarti kita urutkan 4, 6, 9, 12, 15, 21, 24, ya. Oke, sekarang perhatikan. Dari data ini gitu ya, banyaknya data berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7. Berarti tengah-tengahnya di mana? Lah di sini. Nah, ini. Tengah-tengahnya di sini. Ya. Nah, 12 ini membagi dua bagian. Data sama banyak. Ini ada 3, di sini ada 3. Nah, sehingga 12 ini adalah membagi data dua bagian sama banyak. Nah, ini disebut adalah X2. Kemudian sisa data yang kiri ini ada 3. Kita bagi 2 lagi. Ya, 2 lagi kita bagi berarti. Berarti di 6 ini kan. 6 ini namanya adalah X1. Yang kanan gitu ya, ada 3 data. Kita bagi 2 lagi, tengah-tengahnya kan berarti di sini. Berarti di sini adalah X3. Sehingga kalau begitu kuartil bawahnya adalah 6, kuartil tengahnya adalah 12, dan kuartil 3-nya adalah 21. Ini kita bisa menggunakan strategi yang pertama jika datanya terbatas. Ya, atau sedikit. Kalau datanya banyak, kita kesusahan, ya. Kita coba mengeterapkan rumus yang telah kita pelajari tadi. Kita menggunakan rumus tadi, ya. Sekarang dari nilai data yang kita urutkan, misalkan sudah kita urutkan. Sekarang kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Berarti ukuran datanya atau banyak datanya 7. Kalau 7 berarti kan ganjil. Sehingga kita menggunakan rumus yang ganjil tadi gitu ya. Oke, ganjil. Sekarang yang pertama kita mencari kuartil bawah. Kuartil bawah X1 berarti X1/4 kali N plus 1. N-nya 7 kita masukkan. Berarti kita masukkan berarti sama dengan X7 tambah 1, 8 bagi 4 kan 2, X2. X2-nya berapa? Dihitung 1, 2, 6 berarti. 6. Berikutnya mencari kuartil tengah atau X2. Berarti kan X2 per 4 kali N plus 1. N-nya kita ganti 7. Maka ini 8 dibagi, kita sederhanakan kan setengah. Berarti dibagi 2 berarti 4. X4. 1, 2, 3, 4. 12. Sekarang Q3. Q3 atau kuartil atas ya. Q3 berarti rumusnya kan X3 per 4N ditambah 1. N-nya kita ganti 7. 7 tambah 1 ya 8 dibagi 4, 2 kalikan 3 berarti 6, X6 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. Nah, ini adalah cara penerapan menggunakan rumus ya. Oke, kita berlanjut ke contoh soal berikutnya.